Oke, kita berjumpa lagi di iRoom Talks Beyond the Expectation. Ya, kali ini kita kedatangan tamu ya. Ini adalah mahasiswa saya dulu, ya, angkatan 2014 yang mungkin sekarang beliau sudah bekerja ya di perusahaan Taiwan ya, perusahaan plat merah ya, jangan salah. Ini perusahaan plat merah dari Taiwan. Dia ada di Yanming, ya, di perusahaan pelayaran, ya, pengangkutan. Nah, kita nanti akan tanya lebih jauh ya kepada Kak Andi Marsianto. Oke, selamat datang Kak Andi Marsianto. Ya. Baik Pak. Oke, gimana nih kabarnya nih? Ya, alhamdulillah baik Pak sejauh ini. Oke, kita ini aja ya, maksudnya kita akan bercerita tentang seputar bisnis internasional ya. Oke, baik. Kita boleh, dalam kajian besar bisnis internasional, pelayaran itu menjadi salah satu yang kunci ya dalam perdagangan internasional. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu nih. Pertama, Kak Andi ini, kita panggilnya Kak Andi atau Kak Marsianto nih? Kak Andi aja Pak. Andi Nama aja ya. panggung saya Andi Pak kalau di kampus. Oh, namanya oke, Andi. Oke, pertama kita melihat bagaimana sih seorang anak hubungan mahasiswa hubungan internasional itu bisa masuk dalam pelayaran, khususnya terkait dengan perdagangan internasional. Nah, bagaimana Kak Andi cerita? Oke, baik. Jadi dari awal ya Pak ya, saya ini kan lulus dari HIUMM itu tahun 2018 akhir ya, yang mana tahun 2019 itu awal-awal saya mencari pekerjaan. Memang pada awalnya sewaktu kuliah pun memang sudah memiliki minat untuk di bidang bisnis internasional. Makanya pada waktu itu saya kan sempat mengambil mata kuliah bisnis internasional sama Pak Ageng juga. Betul. Nah, kemudian memang ketika itu punya mimpi lah untuk menjadi diplomat, untuk bisa menjadi ASN Deplu. Betul. Nah, cuman pada waktu itu saya tidak mengikuti seperti itu untuk CPNS-nya. Dan saya apply di beberapa perusahaan, ya sebenarnya random sih, karena kan jujur ketika sudah lulus itu kan untuk mencari pekerjaan itu kan kalau kita mau menjadi picky, untuk kita mau pilih yang ini, mau di bidang yang ini mungkin agak sulit ya untuk kondisi pada saat ini ataupun pada saat kemarin, ya, karena kapanpun akan selalu sulit untuk pekerjaan. Dan saya apply di beberapa, di bank. Dan kebetulan waktu itu saya dapat lowongan untuk di perusahaan saya sih dari Jobstreet juga. Dan memang untuk perdagangan internasional, untuk bisnis internasional sendiri, kalau mau masuk pekerjaan di ranah ini memang ada beberapa sih yang kita bisa masukin, seperti misalnya procurement atau international marketing, tapi langsung di perusahaan. Nah, kebetulan ada beberapa lowongan yang coba saya masukkan, itu salah satunya itu di Yanming di pelayaran, karena untuk pelayaran sendiri itu kan memiliki peran yang sangat penting ya Pak ya, apalagi ini kan berkaitan dengan supply chain di semua perusahaan-perusahaan besar, perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Nah, makanya pada waktu itu saya apply di bagian marketing. Nah, karena pelayaran itu kan tugasnya kan pada bagian ekspor dan impor, eksportasi barang dan importasi barang. Nah, dan pelayaran itu pastinya, karena pelayaran itu kan memiliki armada, kita memiliki vessel, armada vessel, dan juga kita memiliki kontainer, sehingga vessel dan kontainer itu perlu diisi, perlu kita muat, karena bisnis pelayaran, semua pelayaran bisnisnya itu Pak, itu jualan kontainer sama jualan kapal. Jualan jasa penyewa kontainer. Betul, ya, penyewaan kontainer dan pengangkutan kapal. Oke. Nah, karena jualannya di situ ya, jadi masuknya ya di bagian marketing Pak. Karena HI kan kebetulan memang kita memiliki pandangan tentang bagaimana fenomena internasional. Nah, dan itu jujur ketika saya masuk di Yanming pertama kali dan saya diinterview sama
user yang kebetulan waktu itu adalah representatif dari Yang Ming sendiri, dari Taiwan. Jadi waktu itu saya diwawancara sama salah satu direksi Yang Ming, perwakilan Taiwan yang ada di Jakarta. Nah itu saya diwawancara, saya justru yang diwawancara, walaupun saya di bagian marketing, ya memang saya fresh graduate pada waktu itu. Jujur untuk kebanyakan kalau mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan menjadi fresh graduate yang mau apply di perusahaan pelayaran, apalagi marketing, itu biasanya requirement-nya harus punya pengalaman. Pasti itu ya, pengalaman Pasti. itu menjadi kunci utama ya. Pengalaman jadi kunci utama, 2 tahun, 3 tahun. Betul. Karena begitu kita sebagai fresh graduate itu sudah terjun langsung ke dunia pelayaran, apalagi marketing ekspor impor, kita tuh sudah memiliki tuntutan untuk bisa kasih performance, bisa kasih lifting ke kontainer-kontainer itu. Kita harus bisa ngisi kontainer, baik itu kontainer keluar ataupun kontainer masuk. Jadi tantangannya di situ, memang harus punya pengalaman. Nah pada waktu itu saya memang nggak punya pengalaman, Pak. Kosong, zero experience. Experience saya kan hanya magang, Pak. Nah ini yang menarik ya. Experience saya kan hanya magang di kedutaan. Betul. Nah saya hanya punya pengalaman magang di kedutaan, di KBRI sama di KJRI. Nggak ada hubungannya dengan marketing segala macam. Betul. Nah tapi pada waktu itu saya sempat ditanya pertama sama end user saya. Dia bertanya sama saya apakah punya pengalaman dalam bidang selling seperti itu. Nah, jadi ini penting ya mungkin nanti untuk adik-adik mahasiswa mungkin yang mau sebelum terjun, ada baiknya sekarang ketika masih kuliah perbanyaklah pengalaman seperti itu. Ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan ekstra, ya kan untuk bisa itu menjadikan added value gitu, Pak. Bisa menjadikan nilai tambah, nilai jual nanti ketika mau terjun di bidang apapun itu nanti di luar. Jadi jangan hanya jadi kupu-kupu aja, Pak. Betul, gitu. Ya kupu-kupu, kunang-kunang. Kupu-kupu, kunang-kunang. Nah, artinya ketika masa kuliah itu bukan hanya fokus pada akademik ya. Bukan hanya pada akademik. Tapi juga fokus pada pengembangan diri. Betul sekali, Pak. Ketika kita sudah punya skill, ya kita sebut sebagai skill. Skill inilah yang menjadi salah satu penambahan modal selain akademik. Betul sekali, Pak. Ya. Jadi skill apa sih dulu yang didapatkan dan yang menjadi faktor keberuntungan ya, menjadi faktor keberuntungan. Selain keberuntungan ya, tetapi juga ada faktor-faktor yang memang sudah dirakit ya ketika masa kuliah. Skill apa kira-kira? Kalau skillnya sih yang ini langsung saya contohkan ketika saya interview langsung ya, karena konkretnya seperti itu, Pak ya. Ketika saya ditanya di interview apa skill-skill yang saya miliki dan lain segala macam. Memang saya tidak pernah jualan, Pak. Memang kita HI mungkin saya yakin tidak semua anak-anak yang kuliah di HI itu memiliki passion untuk akan turun di bidang marketing ataupun memiliki pengalaman di bidang selling, penjualan. Karena selling itu kan sangat-sangat berbau ekonomi banget. Betul sekali. Sangat ya skillnya anak-anak GKB sebelah lah kan begitu. Nah tapi pada waktu itu ketika ditanya apakah saya memiliki pengalaman selling, nah saya jawabnya begini, Pak. Waktu itu kan saya kan pernah dibimbing sama Pak Ageng dulu untuk PKM. PKM betul, betul, iya. Waktu itu kan saya kan jadi satu-satunya yang lulus, yang lolos di nasional, di Dikti. Betul. Nah, waktu itu saya jelaskan ke HRD, saya jelaskan ke end user, saya bilang saya tidak pernah memiliki pengalaman selling barang, tapi saya memiliki pengalaman selling ideas. Good. Nah, jadi pada intinya begini, pengalaman selling sama, tapi kita selling hal yang berbeda. Oke. Pada intinya prinsip-prinsip di dalam selling kita harus ngerti dong. Betul. Nah, jadi ya kan? Selling itu kan menjual atau marketing, itu kan tidak hanya menjual suatu produk barang, tetapi kita juga menjual, contohnya misalnya menjual diri. Artinya kalau bukan dalam terminologi negatif ya, tapi menjual diri itu bagaimana kita mampu untuk apa sih yang kita miliki dan orang harus tahu apa yang kita miliki, kemampuan apa yang kita miliki ya, kemudian orang tertarik dengan kemampuan kita. Ya, betul Pak. Ya. Kadang-kadang itu mungkin kita membawa barang yang sudah dikemas dengan baik. Barang-barang itu sudah bagus. Saya maksud dikemas dengan baik itu barang itu mungkin memiliki brand yang bagus. Tapi nanti itu semua akan bergantung kepada bagaimana marketing itu membawanya, Pak. Betul. Nah, makanya itu saya jelaskan kembali. Waktu itu saya bilang saya berhasil menembuskan PKM saya berhasil menjual diri saya juga untuk bisa magang di
Kedutaan tersibuk, Betul. Pak. KBRI Kuala Lumpur. Oh iya, di KL ya waktu Di itu. KL. Waktu Betul, itu betul. belum pernah ada yang tembus di Kuala Lumpur, Pak. Karena pada Wah, waktu ini itu dari seluruh Indonesia itu yang diterima hanya 4 orang, Pak. Pada waktu itu. Dan salah satunya saya. Termasuk Andi ya? Termasuk saya. Oke. Nah, itu kemampuan selling saya. Nah, kemudian apakah anak HI gimana nih kalau di bagian marketing apalagi pelayaran internasional? Nah, jujur pada waktu itu ketika saya diwawancara, balik lagi Pak, saya diwawancara sama salah satu perwakilan Taiwan yang ada di Indonesia. Dia sempat menanyakan saya tentang bagaimana analisismu terkait perang dagang antara Amerika dengan China. Bagaimana itu berdampak terhadap Asia Tenggara? Bagaimana Anda melihat potensi Asia Tenggara, negara-negaranya dalam bisnis internasional itu seperti apa? Nah, karena itu penting, Pak. Ini betul. Ya, artinya sisi HI-nya kan masih tetap dimunculkan ya oleh user ya. Betul. Sangat. Itu di sangat-sangat karena kegagalan dalam memahami itu berarti kegagalan seorang marketing untuk menangkap peluang-peluang, Pak. Betul. Karena Indonesia ini begini, Pak. Ketika pelayaran asing seperti misalnya Yang Ming, sebutlah Yang Ming, Evergreen, Myers Line, CMA CGM, MSC, ketika mereka membuka agensi atau perwakilannya mereka di negara-negara Asia Tenggara, berarti mereka melihat ada potensi bisnis yang besar di sini. Makanya mereka berani membuka perwakilan. Tidak hanya membuka perwakilan, mereka bahkan berani mendatangkan armada kapal-kapalnya mereka datang ke Indonesia. Mereka berani berinvestasi menaruh kontainer mereka di Indonesia dengan harapan ini bisa menunjang ekspor dan impornya Indonesia. Makanya mereka sangat-sangat melihat potensinya. Betul, karena kalau kita melihat memang Indonesia ini potensi ekspornya itu sangat besar. Sangat besar. Makanya Taiwan itu berani untuk membuka kantor cabang ya. Betul. Membuka kantor cabang di Indonesia karena ya itu tadi melihat adanya potensi. Komoditas-komoditas yang akan dikirim ke berbagai wilayah ya. Berbagai wilayah. Tidak hanya sesama Asia tetapi juga ke Eropa dan mungkin ke Amerika ya, benua Amerika. Nah, kalau persentase yang paling besar ya ketika kita melihat bagaimana Taiwan ini kira-kira komoditas Indonesia ya itu akan beredarnya itu di mana saja yang paling besar? Mungkin paling besar ya Pak ya. Kalau dilihat dari karena begini Pak, kalau dilihat dari data nasional. Kalau dilihat dari data nasional itu kan mungkin barang-barang seperti misalnya besi atau barang-barang alam ya Pak ya, daripada barang-barang jadi, barang-barang konsumsi. Raw material ya? Iya, raw material itu pasti lebih banyak Pak, itu pasti lebih banyak. Walaupun itu nanti pada akhirnya dia akan diproses menjadi bahan setengah jadi ataupun barang jadi. Itu kalau dilihat dari skala nasional dan tujuannya udah jelas. Kalau kita melihat data nasional, data BPS itu pasti paling banyak kita itu ke Asia Timur, ke China, ke Jepang karena memang kedua negara tersebut mitra dagang kita yang utama. Betul. Selain Amerika segala macam ya Pak ya. Nah, tapi karena pelayaran itu ada banyak, jadi dia tuh beredar Pak. Jadi misalnya ada spesialisasi tertentu dari pelayaran yang ada. Misalnya kalau dari Yang Ming sendiri Pak, Yang Ming ini paling banyak kirim barang itu ke Middle East. Oke. Semua negara-negara Middle East itu kita banyak kirim Pak. Middle East dan Eropa. Amerika jujur Pak, Amerika ini saya bongkar sedikit ya Pak ya, karena saya ini kan praktisi juga. Saya suka yang bongkar-bongkar begini ya. Dan ini pengakuan dari banyak pengusaha-pengusaha eksportir ataupun dari para forwarding ya Pak ya. Oke. Dari para forwarding itu mereka mengeluhkan susahnya untuk mendapatkan space pengiriman ke Amerika Serikat misalnya. Kenapa itu? Nah, karena ini sebenarnya kembali lagi ke bisnis Pak. Karena kalau untuk ke Amerika Serikat kita tidak kita tidak memiliki direct call ke sana. Direct call artinya dari kapal dari Surabaya langsung straight menuju ke Amerika Serikat. Oke. Itu kita nggak punya. Dulu kita pernah punya tapi itu kemudian ditiadakan. Dulu kalau nggak salah itu dipegang sama Jakarta Lloyd sama CMA CGM dulu pernah punya direct call ke Amerika Serikat. Oke. Tapi sekarang sudah ditiadakan jadi kebanyakannya transshipment. Betul. Kebanyakan transit di Singapura bisa ya? Atau enggak di China. Singapura, Shanghai dan di Taiwan. Oke. Kebanyakan 3 transshipment ini untuk gateway to USA. Nah, mungkin sebelum melanjut ke kenapa tadi ya. Nah,
mungkin saya pengen punya ini ya, punya ketertarikan ya tentang pengiriman ya. Mungkin nanti teman-teman yang lain ya, para talkers yang lain juga, wah saya pengen mengirim barang nih, saya pengen mengirim barang, saya punya suatu produk yang teman-teman hasil dari pemetaan itu memiliki potensi yang diimpor dari negara misalnya Inggris ataupun misalnya ke Middle East, produk tersebut. Misalnya katakanlah ada rempah ya, rempah atau produk yang sudah jadi kemasan atau olahan yang mungkin teman-teman nanti bisa kirim keluar. Nah, prosesnya itu seperti apa sih, Kak Andi? Proses pengirimannya, baik. Ya. Jadi kalau misalnya untuk skala-skala kecil ya, skala-skala usaha-usaha kecil, Betul. itu yang pertama itu kalau misalnya memang memiliki produk yang memang punya nilai jual ekspor, sekiranya bisa diekspor seperti itu. Jadi yang pertama-tama itu yang harus dipunyai pertama ya jelas sudah harus ada buyer, setidaknya sudah memiliki target market. Misalnya komoditinya apa, misalnya pengen mendagangkan misalnya spices misalnya atau produk-produk yang berkaitan dengan spices. Nah, harus dilihat tuh target marketnya di negara mana yang memiliki kebutuhan besar akan spices tersebut. Dan juga dilihat regulasinya ya. Dilihat regulasinya, apakah memiliki kalau di Indonesia itu kita memiliki lartas atau prohibition. Kalau di luar negeri itu kita kenalnya sebagai prohibition and limitations. Nah, jadi di setiap negara itu kan memiliki regulasi-regulasi. Jadi walaupun kita ini Pak sekarang ada namanya WTO, World Trade Organizations, yang kebanyakannya melarang praktik-praktik proteksionis. Iya. Tapi kenyataannya negara-negara pasti melakukan proteksionis. Iya, mau tidak mau ya. Mau tidak mau. Betul. Apakah itu dengan pengenaan bea masuk yang lebih mahal? Apakah penetapan kuota, walaupun ada WTO, ada regulasi yang mengatur soal itu. Ada hambatan-hambatan. Ada hambatan-hambatan itu kan tidak boleh ada. Maupun non-tarif ya. Maupun non-tarif. Ya. Seperti misalnya limitation itu kan hambatan non-tarif. Tarif itu kan pastinya berkenaan dengan bea masuk. Biasanya bea masuknya ditinggiin, digedein berapa persen seperti itu Pak, dipersulit. Nah, tapi kalau sudah misalnya ada kuota dan perlu izin-izin khusus karena banyak ada berbagai komoditi. Ini saya contohkan, saya pernah waktu itu mau kirim kayak serabut kelapa gitu Pak. Serabut kelapa yang pada waktu itu coconut product lah Pak, serabutnya kelapa. Turunan kelapa. Yang mana itu nanti akan dijadikan sebagai bahan pembuatan jok mobil. Mercy. Yes, di China. Di China. Yeah. But the problem is di China, saya sempat tanya dengan agen saya di China, karena kan ketika kita kerja di pelayaran, otomatis kita harus setiap hari itu berkoordinasi. Setiap kali kita ada pengiriman, kita harus berkoordinasi dengan agen kita yang ada di seluruh dunia. Misalnya saya punya pengiriman ke China. Ketika saya memiliki pengiriman ke China, ketika barang saya berangkat, saya harus menotis agen saya yang ada di China. Saya tanyakan, ini pertama-tama sebelum keberangkatan barang, saya tanyakan, ini barang acceptable apa enggak di China? Oke. Nah, untuk mengetahui apakah barang itu acceptable di satu negara, itu kita mengenal dalam dunia internasional itu ada namanya HSCODE atau Harmonized System. Harmonized System. Itu untuk apa sih fungsinya? Itu kode-kode pengenal komoditi. Jadi di dunia ini kan banyak sekali komoditas-komoditas yang ada. Nah, untuk menseragamkan itu semua, untuk mengharmonisasi itu semua, dibuatlah Harmonized System. Sehingga semua komoditas, misalnya komoditasnya saya kasih contoh, misalnya pakai komoditas arang, misalnya dia 004209, 44029. Nah, di seluruh dunia semuanya sama HSCODE-nya. Nah, ketika HSCODE itu akan dijadikan acuan oleh bea cukai di seluruh dunia untuk menentukan bea masuk. Dan itu bea masuknya beda-beda ya setiap negara ya? Beda-beda semuanya. Nah, jadi memang harus dicek pertama kali bagi para eksportir baru, harus dicek apakah di sana itu ada regulasi-regulasi khusus. Nah, kembali lagi ke yang coconut tadi itu. Saya udah mau berangkat, kurang lebih waktu itu ada sekitar 9 kontainer sudah disiapkan dari Gorontalo.
akan berangkatnya dari Surabaya, sudah dipersiapkan untuk datang ke Surabaya. Kebetulan salah satu perusahaan eksportirnya salah satu perusahaan besar di Gresik. Oh, eksportirnya dari Gresik ya, pabriknya di Gresik. Jadi yang dari Gorontalo dia akan mengirim raw mat-nya. Baru nanti di Gresik akan diolah. Betul. Nah, tapi pada waktu itu agen saya di China, waktu itu tujuannya Xiamen. Kebetulan agen di Xiamen saya bilang, oke, kita nggak masalah. Pertama Xiamen bilang untuk kalau bongkar di sini nggak bisa, harus bongkar di mainport. Karena China memiliki mainport, beberapa mainport. Nah itu juga penting itu. Di mana itu? Mainportnya ada Shanghai, Ningbo, harus Shevo. dari Shanghai dulu baru ke Xiamen. Ya, jadi nanti bisa dilihat Pak, nearest portnya di mana dari mainport. Karena tidak semua itu bisa connect ke sana. Nah, jadi setelah dicek apakah bisa masuk itu barang. Nah kebetulan pada case-nya saya ini barang bisa masuk, tapi dengan catatan harus punya import permit. Berarti ada lartas di situ Pak, ada limitation di situ. Nah biasanya ketika ada limitation, mengharuskan konsaini itu harus memiliki izin impor khusus Pak dari kementerian terkait, kementerian teknis terkait yang ada di Indonesia yang atau di China. Di China. Okay. Nah kayak misalnya ini berkaitan dengan kelapa, berarti ini kan kaitannya dengan pertanian dan perkebunan segala macam. Hasil pertanian. Ya, berarti kan berkaitan dengan Ministry of Agriculture dan segala macam. Nah, harus memiliki import permit. Nah, kebetulan konsainnya di sana tidak memiliki import permit, sehingga saya membatalkan. Karena kasus-kasus itu sering terjadi, Pak. Nah, ini mungkin bagi orang-orang yang mau ekspor baru, ini juga harus diperhatikan karena resiko yang terjadi ketika tidak memastikan ini di awal, itu implikasinya sangat besar ke depan. Nah, kenapa Pak? Saya pernah punya, ini bukan customer saya, kebetulan customer kolega saya. Dia mengirim barang sama serupa, coconut juga ke China, serabut kelapa juga, dia kirim ke China. Ketika sudah bongkar di China, kontainer sudah nyampe di China, ketika konsaini ingin melakukan custom clearance, terkendala di impor permitnya. Akibatnya tidak bisa clearance dan harus menunggu, dia harus meng-apply untuk impor permitnya kan. Betul. Otomatis it takes time. Sedangkan pelayaran biasanya memberikan waktu gratis, free time, karena itu tiap hari itu harus bayar Pak. Kita memberikan gratis free time selama itu belum clearance 14 hari. Jadi kita kasih waktu untuk kembali ketika kontainer sudah nyampe di negara tujuan, sampai dia kembali ke tempat penyimpanan kontainer, itu biasa kita kasih 14 hari. Lebih dari 14 hari per hari kan bayar kena charge ya. Kena charge per hari Pak. Memang akan membengkak biaya sangat produksi. membengkak. Betul. Akibatnya ketika konsaini tidak memiliki import permit, otomatis barang tidak bisa masuk, dia harus menunggu dan pada waktu itu dia harus mengembalikan barang tersebut ke Surabaya lagi. Wah, ini akhirnya reekspor kembali. Ruginya double ya Pak. Dia harus pertama membayar kerugian hari. Betul. Itu variatif Pak. Kalau untuk di Surabaya sendiri, untuk kontainer yang pendek, itu per harinya 600.000 Pak. Yang 20 feet ya? 20 feet, itu 600.000 per hari. Kalau yang panjang, itu 1.500.000 per hari Pak. Kalikan aja berapa hari dia tidak keluar. Ada yang sampai 2 bulan, ketahan. Nah, artinya ketika kita mau sebagai eksportir pemula ya, mungkin sebagai eksportir pemula, ini kan ada banyak regulasi yang harus diamati dan dipahami ya, agar tidak syukur saya punya produk kemudian ada buyer kemudian langsung kirim. Ya ini bukan kita beli melalui marketing yang seperti Lazada, marketplace online seperti itu Pak. Online dan sebagainya. Tinggal kirim. Semua yang mengurus regulasi sudah Lazada sudah clear dengan bea cukai dan sebagainya. Betul. Tapi kalau kita mencoba untuk menjadi eksportir pemula ya, beginner eksportir, mungkin memahami pertama itu adalah HS code, tentang HS code. Apakah produk yang mungkin teman-teman atau rekan-rekan ingin kirim ya keluar, ingin menjual keluar, itu tidak bermasalah atau dibatasi. Ya, betul. Ya, begitu. Nah, kalau misalnya ternyata ada pernah bermasalah nggak dengan produk tersebut itu, atau sebagai penyedia jasa layanan memberikan suggest terhadap
eksportirnya di Indonesia. Nah, gitu. Kalau suggestion sih, kalau untuk kalau ternyata barangnya larta sih, biasanya kita tidak memberikan ini Pak. Kita hanya memastikan saja apakah memiliki permit. Kalau misalnya tidak memiliki permit, daripada itu bermasalah di kemudian hari di negara tujuan, saya biasanya menyarankan sebaiknya dilengkapi dulu semua permit-permitnya. Bahkan biasanya saya minta sama agen di loading di destination port di negara tujuan, saya biasanya mintakan ada nggak contoh-contoh dokumennya. Untuk import permitnya seperti apa yang harus di-fulfill, seperti itu harus disediakan. Oke, berarti biasanya menyediakan formulir apa saja yang harus diisi dan harus dipenuhi. Itu bisa dicatat tuh. Dan pembeli pun juga biasanya harus proaktif juga, jangan sampai kita jual ke pembeli-pembeli yang memang juga pembeli-pembeli pemula ataupun yang juga tidak memahami regulasi, jadi begitu Pak. Nah, kemudian yang juga harus diperhatikan selain larangan dari eksternal, ini kan dari eksternal Pak, dari pelayaran, juga harus diperhatikan apakah dari pengangkut sendiri, carriers, kita sebagai carriers itu ada larangan apa enggak? Karena carriers kita juga memiliki regulasi terkait barang-barang apa saja yang bisa diangkut di atas kapal kita. Dan bisa dimuat di kontainer kita, karena tidak semua barang itu kita bisa terima. Barang-barang yang dangerous goods, itu kan ada beberapa barang-barang yang misalnya seperti liquid, cairan-cairan yang berbahaya, kimia, ataupun barang-barang yang inflammable, yang rentan akan terbakar, combustible, itu biasanya kita memiliki regulasi khusus, atau bahkan ada pada beberapa komodi itu memang kita larang, kita ban. Kita tidak izinkan karena mempertimbangkan keselamatan. Yang paling utama sih yang kita pertimbangkan adalah keselamatan di atas kapal dan keselamatan awak kapal, dan itu semua sudah diatur Pak. Itu ada konvensi internasional yang mengatur itu semua. Kita mungkin mengenal kalau tahu UNCLOS ya Pak ya, di situ ada namanya itu SOLAS, Safety of Life at Sea. Itu apa itu? Safety of Life at Sea, jadi itu regulasi yang mengatur keselamatan awak kapal dan kapal itu sendiri, dan juga habitat-habitat yang ada dalam laut itu semuanya diatur di dalam SOLAS. Di dalam, salah satu aturan di UNCLOS ya itu ya. Yes, betul. Nah, berarti UNCLOS itu tidak hanya terkait dengan perbatasan, batas wilayah negara tertentu, tapi juga membahas tentang regulasi pelayaran. Dan memang United Nations sendiri langsung mengatur untuk masalah pengiriman barang itu juga. United Nations juga mengatur Pak. Lembaganya yang melalui WTO atau? Kalau itu sih, kalau teknisnya sih kurang tahu Pak. Karena untuk pengiriman barang-barang berbahaya yang sudah diizinkan itu mereka rata-rata memiliki UN Code. UN Code. Ya. Dan itu yang issue pasti United Nations. Dan memang ketentuan-ketentuan terkait dangerous goods itu kan diatur di dalam IMDG, itu UN yang mengeluarkan, International Maritime Dangerous Goods. Itu ada beberapa regulasi-regulasi yang memang itu. Nah, makanya harus diperhatikan barang-barang komoditi yang ada yang kita mau kirim, apakah itu diterima di pelayaran bisa angkut, carriers bisa angkut, dan juga harus diperhatikan apakah secara clearance, secara kepabeanan baik di sini di Indonesia maupun di luar negeri itu bisa diterima. Clear aman ya, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Tapi Pak, ini saya kasih kemudahan lagi. Kalau misalnya mau ngirim dengan mudah, kalau memang misalnya ini saya nggak memiliki permit ekspornya seperti itu, saya nggak punya izin ekspor, atau saya nggak memiliki izin impor, kalau dalam hal ini impor, bisa menggunakan forwarding. Bisa pakai forwarding ya. Forwarding itu pihak ketiga yang biasanya menyediakan undername, pinjam nama. Nah, pinjam nama. Nah, apakah pinjam nama ini juga bisa misalnya, saya cuman mengirim barang kira-kira tidak penuh ya, misalnya untuk 20 feet saja tidak penuh nih. Misalnya hanya beberapa kilo saja, misalnya hanya 50 kilo. Nah, apakah kalau misalnya 50 kilo untuk 20 feet, hanya barang itu kan sia-sia ya jadinya. Nah, kira-kira gimana itu mengatasinya? Jadi begini Pak, saya akan jelaskan secara umumnya dulu ya. Jadi pada dasarnya pelayaran itu dalam berbisnis, kita tuh menyewakan satu kontainer. Kita tidak melayani pengiriman barang yang less than container loaded. Atau kita istilahnya itu LCL, less than container. Terlalu teknis untuk teknisnya forwarding, saya kurang tahu karena saya tidak engage di bidang forwarding.
Nah, itu kalau sampean tahu mungkin ada DHL, pengiriman. Dan banyak lagi, mungkin pernah dengar istilah Kuhnenagel, dan mungkin banyak lah untuk forwarding yang ada di Jawa Timur sendiri Indonesia, sangat banyak sekali di Indonesia ini banyak sekali, Pak. Nah, itu biasanya mereka akan jual, mereka akan bagi di dalam satu kontainer tuh, mereka akan pecah biasanya untuk slot, ada 7 slot misalnya seperti itu. Nah, biasanya dia jual per slotnya untuk ukuran sekian barangnya, jadi bisa dikirim. Jadi tidak perlu harus satu kontainer kan. Mungkin bagi eksportir baru kan tidak memiliki barang yang sebegitu banyak untuk diekspor. Mungkin baru pemula, mungkin baru ekspor berapa karton. Nah, kan misalnya taruhlah 20 atau 30 karton. Istilahnya masa percobaan masa percobaan, karena biasa apalagi eksportir baru pasti buyer itu tidak langsung mau untuk mengimpor ya. Kalau dari sana kan impor, mereka langsung mau mengimpor satu kontainer, mereka bisa nggak berani. Rata-rata mereka sebelum melakukan PO, kontrak pembelian, mereka pasti akan meminta trial shipment dulu. Nah, biasanya trial shipment dilihat tuh, misalnya berapa karton, ya kan. Jadi pertama-tama kan pasti dari buyer sendiri akan minta, oke, kirimin dulu dong sampelnya. Nah, jadi setelah sampel dikirim, sampel spek masuk, biasanya ada revisi, Pak, seperti itu. Biasanya ada revisi. Oh, ini yang harus diperbaiki. Karena kan mereka akan menyesuaikan dengan QC-nya mereka. Nah, jadi dari segi QC akan menilai, oh apakah ini sesuai dengan standar kualitinya mereka. Nah, kalau misalnya itu sudah memenuhi, mereka biasanya akan minta trial shipment. Dikirimkan dulu berapa karton, ya kan. Oke, ternyata cocok, biasanya langsung tekan PO pembelian 1 tahun. Nah, biasa baru kontrak-kontrak pembelian. Berarti quality control dulu ya, atau QC. Ya, kemudian ketika buyer ya suka ya dengan produk kita, cocok, maka mereka biasanya akan melakukan pembelian. Nah, untuk pengiriman kecil itu bisa diakomodir bukan dengan direct sama pelayaran, dengan kita biasanya melalui forwarding. Nah, jadi itu dikumpulkan semua, Pak, begitu. Saya pernah menghandle satu shipment palm sugar. Shipment palm sugar. Menarik. Satu kontainer, 1 kali 40 high cube yang panjang itu pengirimannya ke Jeddah pada waktu itu saya. Nah, itu dia kumpulkan barang dari berbagai, dia trader kebetulan, dia kumpulkan dari berbagai macam supplier atau dari berbagai macam petani-petani palm sugar itu. Nah, jadi dan pemiliknya ada banyak di situ. Jadi ada banyak pemilik. Berarti bukan atas nama tradernya ya? Iya. Sorry, Pak, atas nama trader, tapi dia mengumpulkan dari berbagai banyak orang. Pengepul lah istilahnya. Dari para pengepul dikumpulkan. Jadi ada banyak macamnya, Pak. Itu bisa tergantung mau mainnya seperti apa. Apakah kalau misalnya nih mau main ekspor tapi bukan sebagai eksportir, hanya sebagai trader, bisa. Apakah mau langsung sebagai eksportir dan sama forwarding juga bisa. Jadi tinggal kasih inquiry-nya aja ke forwarding, Pak, saya mau kirim barang nih sekian karton misalnya. Barangnya apa? Nanti dilihat apakah memerlukan memiliki perlu ekspor permit khusus seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak ada, bisa di undername-kan. Berarti nggak ada masalah ya? Tidak ada masalah untuk di level-level, cuman kalau menggunakan forwarding pastinya jatuhnya lebih mahal. Forwarding lebih mahal karena undername tadi ya. Karena forwarding kan sekali lagi pihak ketiga, Pak. Bukan kalau kita ini kan langsung A1 lah seperti itu. Dengan tersangkanya langsung lah seperti itu. Dengan kita kan penyedianya langsung. Sedangkan forwarding itu kan dia mengumpulkan dari berbagai eksportir ya, karena kuantitasnya itu tidak memenuhi fit. Maka bisa apakah dalam satu fit itu satu tujuan ya, satu negara? Satu fit itu pastinya satu negara, Pak. Kita nggak bisa yang ke berbagai negara, nggak bisa. Biasanya kalau dikumpulkan ya satu negara, Pak. Karena satu kontainer misalnya mau dibawa misalnya ke Port Kelang Malaysia, ya sudah, berarti hanya berhenti di Port Kelang, berarti dischargingnya ya juga di Port Kelang, nggak bisa dibawa kemana, tergantung destinasinya. Karena nanti forwarding akan ngurusin semuanya, misalnya dari clearance-nya juga dia akan urusin, pemberitahuan ekspor barang atau PEB itu akan diuruskan semua sama forwarding. Dan juga untuk haulage-nya, Pak, untuk trackingnya kan harus difikirkan juga itu, Pak, untuk trackingnya segala macam. Pengiriman daratnya itu juga menjadi bahan pemikiran untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis ekspor ya, atau mengirim barang ke luar negeri. Nah, juga harus diperhatikan packagingnya seperti apa. Karena sudah terstandarisasi harus sesuai dengan keinginan dari buyer lah tentunya. Ada standar-standar packaging yang dia inginkan, harus di packaging seperti ini, ya kan.
Karena biasanya mereka juga kadang-kadang itu mereka melakukan rebranding ataupun di sana mereka masih olah lagi, sehingga bayar itu ada macam-macam lah Pak, tergantung dari komoditas yang dikirimkan itu apa, seperti itu. Apakah pihak bukan forwarding ya, bukan pelayaran. Ya. Nah, apakah pihak pelayaran misalnya Yanming ya yang dia suka Andi ini menerima konsultasi sebagai konsultasi saya mau mengekspor barang nih, kemudian saya barang saya ini, kemudian saya mau kirim ke negara ini, bayarnya ada. Itu apakah menyedia jasa atau menyedia pelayanan konsultasi? Sebagai marketing tentunya harus bisa merangkap sebagai konsultan juga, Pak. Jangankan konsultan, kita harus bisa memberikan suggestion langsung, Pak. Kita memberikan aksi nyata. Misalnya mau kirim apa, langsung kita kasih. Kamu kalau mau kirim ini, kalau misalnya masih baru, saya langsung kasih rekomendasi. Kamu harus pakai forwarding ini. Oke, menarik. Jadi langsung aja kayak misalnya kemarin gula merah. Ini jujur eksportirnya baru pertama kali ekspor, Pak. Baru pertama kali ekspor. Tapi dia sudah memenuhi satu fit ya? Bisa memenuhi satu high cube ya, karena sebelumnya dia sudah kontak-kontakan sama pihak buyer yang ada di Jeddah. Kebetulan waktu itu yang buyernya itu supermarket besar yang ada di Jeddah. Saya kurang tahu supermarketnya apa. Nah, kebetulan dia akan memasarkan produk itu, palm sugar itu. Jujur waktu itu baru pertama kali, mereka benar-benar buta bagaimana menghandlenya segala macam, tapi mereka sudah ada purchase order. Jadi tinggal kirim saja. Nah, cuma mereka bingung bagaimana. Nah, kebetulan saya kasih mereka rekomendasi untuk forwardingnya, sehingga mereka benar-benar di handle semua sama forwardingnya, mulai dari PPJK-nya, dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan. Kalau saya rasa untuk packaging mereka sudah bisa comply semua lah. Jadi tinggal untuk masalah distribusinya aja, logistiknya seperti apa. Nah, akhirnya sampai itu terrealisasi, Pak, ekspor pertamanya mereka. Jadi saya sudah pernah bantu pengiriman ekspor perdana. Ya, bukan dari perusahaan besar, dari perusahaannya kecil, skalanya kecil, benar-benar trader tadi benar-benar dari mereka mengumpulkan barang itu dari para pengepul itu. Ya, jadi mungkin kalau misalnya teman-teman punya kenalan di daerahnya, ada banyak pengepul atau pengepul komoditas apa yang sekiranya memiliki potensi pasar di luar dan speknya bisa masuk, ya mungkin bisa mendirikan, mau jadi trader juga bisa, kan nggak perlu punya barang, Pak. Betul. Sedangkan para pengepul itu kebanyakan mereka, saya bisa bilang buta sih. Mereka kurang mengetahui tentang pasar mereka ekspor. Sebagai produsennya ya. Iya, karena kebanyakan mereka hanya bermain di pasar lokal. Sedangkan kita tahu sendiri bisnis internasional ini kan benar-benar sangat dynamic dan permintaannya sangat besar di luar. Ya, komoditas, apalagi komoditas kita sebenarnya komoditas yang memang marketable ya. Betul di luar. Sekali. Ya, benar, apalagi barang-barang kita itu banyak yang dijadikan sebagai bahan campuran ataupun sebagai bahan baku untuk produksi lanjutannya mereka. Ini dia. Sangat banyak, Pak. Potensinya kita besar. Potensi kita besar. Jadi bagi teman-teman ya, talkers yang sudah memetakan ya atau mengenali wilayahnya masing-masing di wilayah sekitar ya, atau paham tentang di mana komoditas-komoditas yang menjadi marketable di pasar internasional atau pasar global, bisa teman-teman petakan dan diupayakan untuk bisa dijadikan sebagai sebuah komoditas ekspor ya. Nah, inilah yang menarik ketika kita berbicara terkait dengan perdagangan internasional ya, bisnis internasional ya, dengan Kak Andi. Oke. Terima kasih Kak Andi atas waktunya ya, sudah berbagi pengalaman ya, baik pengalaman bekerja, pengalaman skill yang dibutuhkan di dunia kerja, kemudian juga mungkin membagi untuk teman-teman yang memang ingin mulai berkecimpung di dunia ekspor. Ketahui dulu regulasinya ya seperti apa, baik di Indonesia ataupun di negara tujuan ya, sehingga agar tidak harus bukan benefit yang didapatkan malah kerugian. Nah, harus berhati-hati, pahami regulasi. Mungkin itu saja obrolan kita kali ini. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi ya. Sebenarnya banyak ya yang pengen saya tanyakan, tapi
atas keterbatasan waktu. Ya, mungkin kita akan sambung lagi terkait dengan eksistensi bisnis internasional, ya, tentang perdagangan internasional atau perdagangan global, ya, sehingga kita mampu menguasai dengan baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arium Talks Beyond the Expectation.